Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Pro Ecclesia. Baik, materi saya sudah komprehensif di situ. Itu sudah diujikan dan saya mengambil dari salah satu jurnal yang sudah diterbitkan. Bukan saya penerbitnya, tetapi ada seorang pemuda, tetapi saya mengutip itu. Jadi saya selaku intelektual tidak boleh plagiat barang yang sudah dipatenkan, ya. Tetapi penting adanya karena materinya memang entah mengapa diberikan yang berat begitu. Ini materinya berat. Jadi banyak bahasa kitab suci, bahasa kitab hukum kanonik dan dokumen konsili, ya. Tapi nanti kalau mau dibaca lebih detail, mohon maaf jika ada yang salah, bisa dilihat, dibaca. Baik, saya sebenarnya hanya mau mengatakan apresiasi bagi pemuda Katolik, ya. Saya hanya ingin berbicara tentang sejarah. Betul yang dikatakan oleh Bung Alek, ya. Kalau di pemuda Katolik ini sebenarnya pakai bung, ya kan? Sekarang bro atau sis lah, bahasa keren sekarang, ya kan? Bro atau sis, ya. Jadi unik memang pemuda Katolik dalam sejarahnya sudah 77 tahun, tetapi Komda itu baru tidak banyak, belum sampai 10 orang menjadi ketua Komda. Pak Atan Palil masih hidup, boleh didatangkan nanti kalau ada kegiatan, ya. Beliau di paroki Keluarga Kudus di ujung. Selalu kami dulu berkoordinasi dengan beliau. Berikutnya Pak Henry Lisar masih sehat di paroki Bunda Maria Jeruju. Tahun lalu masih sering seharian dengan saya, ya. Kemudian Pak Kosmas juga masih sehat di paroki Stella Maris, ya. Senior di situ di bidang CU, juga dosen, ya, doktor, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ada Bung Yakobus Kumis, ya. Jadi Bung Yakobus Kumis ini dulu saya ikut Mapenta tahun 95, ya. Waktu itu saya direkrut justru uniknya di kelas 1 SMA di paroki Stella Maris. Berikutnya setelah itu berganti ke Pak Martinus Sudarmo. Luar biasa, ya. Jadi Mapenta saya itu 2 kali. Lalu posisi terakhir saya itu sekretaris, ya, komisariat Ranting Pontianak Utara. Komisariat paroki Stella Maris Ranting Pontianak Utara. Itulah uniknya pemuda Katolik, ada komisariat, ada rantingnya yang hidup, tapi komcatnya tidak ada. Itu manusia paling aneh, organisasi paling aneh yang pernah kita masuki. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Jadi maka sebelum saya ikut KMK atau ikut PMKRI, saya sudah ikut pemuda Katolik dulu. Jadi agak terbalik. Sebenarnya memang aturannya menurut yang disebut pemuda itu bagi kita ya 15 tahun sampai usia 45 tahun. Setelah itu kemudian ada semacam ratifikasi itu, ya, 17 sampai 65. Kalau menurut yang sudah dibakukan, ya. Jadi kalau orang yang di bawah 65 itu masih bisa lah jadi pengurus pemuda Katolik. Cuman memang lebih pada tataran dia memberikan pembinaan begitu. Jadi saya kalau berbicara tentang pemuda Katolik ya memang sudah satu hati, satu jiwa lah dengan saya. Jadi hal-hal yang berubah dari pemuda Katolik itu tidak ada sebenarnya. Pemuda Katolik itu tetap berjalan sesuai dengan pendirinya, ya. Dan berjalan dengan dinamika yang begitu kompleks. Jadi puji Tuhan, salah satu putri terbaik Kalimantan Barat yang dulunya waktu SMA kita kaderkan, ya. Ini jelek-jelek begini, ya. Bu Karol tuh waktu SMA kita kaderkan, ya. Kita punya sistem pengkaderan sebenarnya, cuman ya itu silent operation, tapi ya boleh dibuka sedikit lah. Karena nanti tak kenal maka tak sayang gitu.
Jadi di Kalimantan Barat ini ada sistem pengkaderan yang selalu dipantau oleh pusat dan masih konsisten. Di ruangan ini mungkin ada atau tidak, saya kurang tahu ya. Sudah angkatannya 23, mau mempersiapkan angkatan 23 ya. Jadi salah satu yang dikaderkan itu Bu Karol. Jadi Bu Karol itu angkatan ke-9, kalau saya angkatan ke-7. Kami tidak pernah mencetak orang untuk menjadi orang sukses, tapi kami mencetak orang untuk beriman, pro ecclesia et patria. Nah, sistem pengkaderan itu ya kita beredar masuk ke beberapa ormas. Ya puji Tuhan ada beberapa yang sudah bisa tampil di permukaan, ada yang harus bersembunyi di permukaan. Dan memang dalam sistem politik kita itu, kesimpulan kami waktu panel, kami pernah buat panel, ini kerjaan Komda tapi justru kerjaannya komisariat ranting. Ya, senior saya dulu Bung Abud SH, itu orang Skadau ya, itu salah satu aktivis di Mudika Stella Maris itu ketua. Selanjutnya Bung Adrianus Jumadi itu ketua kami. Saya sekretarisnya 99 sampai 2004. Jadi 5 tahun. Setelah 5 tahun kami harus hijrah kemana-mana gitu. Karena kami pernah mau merebut Komda, tapi alangkah hebatnya orang Komda itu tidak memberikan kami sertifikat Mapenta. Apalah anak kemarin ingusan ya. Komcat pun tidak ada, ya akhirnya kami berpikir positif, lebih baik kita beredar ke daerah-daerah. Jadi rata-rata kawan banyak yang masuk ke ASN, aparatur sipil negara, baik jadi guru, baik jadi PNS ya. Karena modal tidak ada. Kalau ada Pak Paulus Andi Nur Salim dulu saya enak juga gitu. Kami harus jual botol kan, mengemis satu demi satu anggota dewan dulu ya. Ya begitulah kehidupan pemuda Katolik waktu itu untuk menghidupi dirinya. Tetapi kita punya harga diri, tak pernah meminta-minta dana dari pemerintah memang. Pernah kami minta dana dari pemerintah, rupanya Pak Yakobus Kumis lama sekali dia tidak mencairkan itu. Pak, ngapa Pak tidak dicairkan? Tidak tahulah, udah mau 5 tahun tidak dicairkan. Kalau dulu rupanya bisa ditabung gitu Pak. Sekali kami mau minta kan, karena lucu. Dari Komcap tidak ada, Komda langsung ke Ranting. Dan seingat saya memang Ranting Pontianak Utara itu memang banyak delengkot pemuda Katolik. Jadi banyak berkumpul di situ, sehingga ya Bung Yakobus Kumis, kemudian dulu masih saya ingat Pak Makarius Sintong itu tahun 2020 kami buat yang namanya Pemuda Katolik Menyongsong Era Globalisasi tahun 2000. Jadi kami semua tidak pakai baju setelah itu ya. Jadi ya tidak pakai baju artiannya begini, kita harus masuk ke beberapa partai politik yang memang bisa menjadi suara kita begitu. Nah itu cerita sejarah masa lalu di mana akhirnya cukup lama juga saya mempakumkan diri di Pemuda Katolik karena harus mencari sesuap nasi di Bengkayang. Jadi dari Pontianak menuju ke Bengkayang. Jadi tahun 2004 saya hijrah ya. Di sana juga saya buat pengkaderan ya, sampai angkatan ke-5 ada 2 pengkaderan yang saya buat. Ya gini-gini dengan modal 10.000 pengkaderannya bisa 5 hari 4 malam. Novatus waktu itu pernah saya suluh gitu ya. Waktu itu mungkin dia sudah ya sebentar kali bertemu dengan saya. Jadi memang jiwa aktivis itu sudah dibina oleh Pemuda Katolik melalui OMK. Jadi begini, ada benang merah yang memang harus dipahami oleh Mudika OMK. Kami dulu di Stella Maris itu membuat garis koordinasi begini. Kalau setelah selesai di Mudika, memang wajibnya ikut Pemuda Katolik. Ya sedikit dipaksakan, tetapi ya masa kita ada bisa tercatat. Karena Pak Atan Palil bilang dulu waktu zaman di kota Pontianak itu yang memerahkan Jalan Tanjung Pura itu Pemuda Katolik. Jadi namanya lambangnya sudah merah, ya kan? Memang sekarang bajunya kuning gitu kan. Tapi dia punya dulu ikat kepala merah gitu. Ya.
Jadi saya ingat dulu sejarah bagaimana mereka berjuang gitu. Nah, jadi perjuangan sekarang yang kita hadapi adalah perjuangan diplomasi. Saya tidak membahas ini nanti bisa dibaca ya, karena kalau saya bahas ini textbook gitu, ya bahannya textbook. Jadi bahannya sudah saya kasih komprehensif bagi yang memang mau memahami dan mendalami bahan ini bisa menjadi standar acuan kita untuk berorganisasi gitu. Jadi organisasi pemuda Katolik ini adalah 7 ormas yang diakui keberadaannya, ya 7 ormas. Ada 7 ormas. Yang pertama yang tertua itu WKRI ya, Wanita Katolik Republik Indonesia. Sering saya sarankan kepada kawan-kawan saya yang aktif WKRI yang kaum perempuan, karena saya tidak bisa masuk WKRI gitu. Kalau saya perempuan saya masuk Wanita Katolik RI, karena saya laki-laki tidak bisa gitu. Satu-satunya ormas yang belum saya masuki itu ya Wanita Katolik RI gitu, untuk organisasi tua gitu. Ya, Pemuda Katolik, PMKRI, Iskauga. Ya, jadi apa maksud tujuan berdirinya Pemuda Katolik itu tadi sudah dijelaskan oleh Bung Alek. Ya, jadi selamatlah propisiat, Bung Alek berani menggagas bahwa Komcat sudah berdiri di Kota Pontianak. Memang butuh orang dari daerah. Kalau anak dari kota itu tidak mikirkan Pemuda Katolik. Saya boleh bertanya, anak-anak yang dari kota pasti sudah pulang. Alasannya macam-macam. Tapi yang ada di sini pasti anak dari kampung. Mengapa? Anak dari kampung ini mau pulang kemana lah? Mau cari siapa lah? Kalau tidak bergabung di organisasi, baik PMKRI, ya, baik Pemuda Katolik, kemudian baik ISKA, baik WKRI itu rata-rata dari kampung. Orang yang kota ini sudah mapan gitu. Karena merasa apa? Untuk apa berorganisasi? Buang waktu, buang tenaga, buang duit, udah itu pasti banyak pertentangan. Nah itu yang harus ditepis dari stigmatisasi itu.